Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas, ya. Kita ketemu lagi di video bab model jaringan komputer. Pada video sebelumnya saya sudah mengenalkan ke teman-teman tentang model OSI, ada 7 layer ya. Itu perlu teman-teman pahami dan bila perlu mungkin dihafal dan diingat. Nah, pada video kali ini kita akan mengenal model DARPA. Dan nanti akan dilanjutkan penjelasan tentang TCP/IP. Model DARPA ini adalah model referensi DARPA ini protokol jaringan yang kemudian diusulkan oleh Amerika Serikat. Jadi kalau pada penjelasan model OSI itu kan di Eropa, makanya kalau ini di Amerika Serikat oleh Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat, itu sejarahnya. Nah, ini model DARPA ini digunakan untuk membangun protokol TCP/IP yang kita semua tahu TCP/IP ini menjadi pondasi dasar dari jaringan internet yang kita nikmati. Nah, model DARPA ini hanya memiliki 4 lapisan ya, berbeda dengan model OSI yang memang punya 7 lapisan. Nah, ini kalau kita bandingkan antara OSI reference model dan DARPA reference model, pada bagian DARPA ini ada application layer. Jadi application representation layer ini dipandang hanya sebagai application layer. Lalu ada host to host layer yang ini setara dengan transport layer pada model OSI. Network layer ini disebut dengan inter network layer. Masih ingat pada bagian ini kita melihat alat yang bekerjanya adalah router. Jadi router itu sebagai inter network layer. Nah, untuk data link dan physical ini setara dengan network interface layer. Jadi model DARPA ini hanya terdiri dari 4 bagian atau 4 layer. Nah, tadi ya itu perbandingannya. Kita masuk kepada penjelasannya. Untuk application layer bagian di model DARPA ini itu menyediakan servis bagi aplikasi TCP/IP, lalu menangani high level protokol, menangani masalah representasi data, menangani proses encoding dan juga dialog count. Jadi berbagai aplikasi, misalkan kita membuat aplikasi yang kita mau itu eh, terhubung dengan jaringan internet, maka aplikasi kita ini mesti berhadapan atau mesti berhubungan dengan application layer supaya bisa terkoneksi dengan internet. Nah, nanti dilihat di sini contoh application layer apa yang mau kita pakai, apakah telnet, apa kita mau menggunakan DHCP, HTTP, FTP ataupun SMTP. Nanti ini bergantung dengan aplikasi yang kita kembangkan. Sejauh ini memang yang banyak berkembang itu menggunakan HTTP untuk eee, koneksi antar aplikasi dengan server. Misalkan teman-teman membangun jaringan menggunakan service model ya, berbasis service menggunakan HTTP service. Di data itu ditransmisikan antara aplikasi dengan server dengan HTTP service. Nah, masuk ke transport layer. Transport layer ini mengatur komunikasi antar host, lalu menyediakan layanan pengiriman dengan cara membuat logical connection antara pengirim dan penerima. Juga di sini, ketika mengirimkan data, data itu akan dipecah ya, akan dipecah dalam bentuk paket-paket, lalu ketika nanti sampai di penerima, data-data itu akan digabungkan kembali. Nah, yang bekerja di bagian ini adalah TCP dan ini untuk transport layer. Jadi sebenarnya pada komponen contohnya ini sama dengan apa yang kita jumpai di model OS. Eee, di layer internet ya, ini kerjanya adalah menentukan rute terbaik yang akan dilalui oleh paket data. Tadi mungkin kita bahasnya tentang layer gitu ya. Bagaimana satu buah network itu keseluruhannya dipandang sebagai satu buah jaringan internet. Nah, nanti kita akan bekerja dengan menentukan alamat logika IP address. Jadi di bagian ini kita akan mendalami bagaimana komputer bekerja menggunakan IP address untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, tentu kita akan mempelajari IP, Internet Protocol,
perkembangan yang lainnya, ada IPX sebenarnya ya, ada ICMP, ada ARP dan RARP gitu ya. Seperti itu. Nah, masuk ke level yang keempat, yaitu Network Interface Layer pada model DA/RPA ini, yang ini memang pada bagian fisik ya, ini menentukan frame-frame data yang akan dikirim pada media jaringan. Pada bagian ini ya kita akan bekerja dengan Ethernet, ring, frame relay, ISDN dan sebagainya. Jadi, data link lalu kemudian, eee fisik itu dianggap satu buah layer, disebut dengan layer. Nah, itu penjelasan pengenalan tentang model DA/RPA yang kita pakai dalam, memandang jaringan internet. Nanti pada video selanjutnya kita akan masuk penjelasan lebih dalam tentang protokol TCP/IP. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.